how was your day? Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang penggunaan simple present tense. Ternyata banyak dari peserta didik yang masih bingung ketika penggunaan simple present tense dan apa sih formulanya. Kita langsung saja yuk, simak dan perhatikan pembahasannya. Kenapa sih kita perlu menggunakan simple present tense? Karena simple present tense merupakan tenses dasar yang biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau biasanya digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau suatu rutinitas dan kejadian faktual atau kejadian yang sebenarnya. Formula atau rumus dari simple present tense yaitu subjek ditambah verb one atau kata kerja pertama. Apa kamu masih ingat macam-macam subjek dalam bahasa Inggris? Yuk kita ingat lagi. Subjek dalam bahasa Inggris ada I, you, they, we, he, she, dan it. Sekarang kita masukkan ke dalam kalimat simple present tense. Kalimat pertama yaitu I read a book. Aku membaca buku. I sebagai subjek, read sebagai kata kerja bentuk pertama. Kalimat kedua, she reads a book. She sebagai subjek, reads sebagai kata kerja bentuk pertama ditambahi akhiran s. Lalu kenapa ya kalau subjeknya she, kenapa kata kerjanya perlu ditambahin akhiran s? Nah, bedanya apa sih? Dalam kalimat simple present tense, subjek I, you, they, we menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa akhiran s or es. Namun untuk subjek he, she, dan it menggunakan kata kerja bentuk pertama dengan ditambahkan akhiran s or es. Sekarang kita cari tahu yuk kata kerja apa yang perlu ditambahin akhiran es. Jadi ada beberapa kata kerja yang perlu ditambahkan akhiran es. Contohnya kata kerja yang berakhiran ss, sh, ch, x, dan o. Contohnya, kata kerja miss menjadi misses, wash menjadi washes, catch menjadi catches, fix menjadi fixes, dan go menjadi goes. Contoh kalimatnya adalah she misses someone. He washes a plate. He goes to school. Cat catches rat. Rina fixes her cycle. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk negatifnya. Untuk formulanya, subject plus do not or does not plus verb one. Do not digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan does not digunakan untuk subjek he, she, it. For example, we don't read a book. My mother doesn't cook pizza. Mari kita bahas penggunaan simple present tense. Yang pertama, simple present tense digunakan untuk menyatakan rutinitas atau kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang. Biasanya, simple present tense menggunakan penanda waktu seperti always, seldom, sometimes, every day, and every night. For example, you go to school every day. My father drinks a cup of coffee in the morning.
Yang kedua, simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran yang diakui semua orang. Contohnya, the sun rises from the east. The fish lives in the water. Setelah kita mempelajari rumus dan teori dari simple present tense, yuk sekarang kita kerjakan soal berikut. Soal pertama, I blah 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 at 9 o'clock every night. Jawabannya adalah A. Sleep or B. Sleeps. Yes, benar banget. Jawabannya adalah sleep. I sleep at 9 o'clock every night. Sekarang soal nomor 2. He blah 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 to office every morning. A. Walk or B. Walks. Betul, jawabannya adalah walks. Good. Soal nomor 3. Mary blah 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 watch a movie. A. Do not or B. Doesn't. Betul, jawabannya adalah doesn't. Mary doesn't watch a movie. Berikutnya, the students blah 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 study in a class. A. Do not or B. Does not. Good. Jawabannya adalah do not. The students do not study in a class. Soal terakhir, nomor 5. He blah 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 a bag. A. Bring or B. Brings. Good. Very good. Jawabannya adalah brings. He brings a bag. Baiklah, bagi Bapak Ibu guru ataupun orang tua yang ingin mengajari anaknya simple present tense, bisa gunakan tips berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik dan juga games interaktif seperti kuisis, Kahoot, word cloud, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat sederhana terlebih dahulu. Yang ketiga, hindari menggunakan istilah-istilah yang sulit. Contohnya, adverbs bisa diganti dengan keterangan waktu. Ya, itu tadi adalah tips untuk mengajarkan simple present tense secara sederhana dan mudah kepada anak-anak kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan